Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita bersyukur karena sekali lagi kita dapat bersama-sama hari ini di dalam ibadah kita. Dan saya percaya bahwa Anda masih dalam keadaan yang sehat, kuat, walafiat dimanapun Anda berada. Dan mungkin Anda sedang berbakti secara pribadi bersama dengan keluarga. Atau juga mungkin sedang bekerja hari ini tetapi masih punya kesempatan untuk bersama-sama di dalam ibadah online kita. Nah, hari ini saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Merdeka atau selamat Hari Kebangsaan untuk seluruh rakyat di Malaysia ini, agar kita terus menjaga kesejahteraan, keharmonian, dan kebersamaan kita, khususnya dalam kemazmukan masyarakat, kemazmukan agama, budaya yang kita sedang nikmati bersama-sama sekarang ini. Kita bersyukur karena keadaan negara kita masih dalam keadaan yang aman damai, walaupun kita sedang berjuang untuk melawan COVID-19 yang sedang melanda dunia hari ini. Tetapi saya percaya dan yakin bahwa setiap kita akan bekerja sama, berganding tangan untuk sama-sama memerangi penyakit yang berjangkit ini, sesuatu yang memberi kesan yang besar kepada negara dan secara khusus buat kita di gereja juga. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran bab yang ke-23, ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-33. Keluaran bab yang ke-23 ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-33. Dan kita boleh bersama-sama membaca. Saya akan paparkan firman Tuhan ini di dalam screen, dan kita boleh sama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita pelajari bersama-sama. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kenegrian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacuhkan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya
negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu, sedemikian sehingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Tebrau sampai Laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka, ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka. Sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan ya kita pada hari ini, dan tema yang akan kita pelajari yang diangkat daripada pembacaan firman Tuhan hari ini adalah kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan. Dan ini sesuatu yang akan kita bahas di dalam pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Dan sebelum kita masuk di dalam pembahasan kita dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa dan menyerahkan pembelajaran firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu saat ini sampai waktunya untuk kami belajar akan firman-Mu. Biarpun secara sederhana, walaupun terbatas pikiran dan pengertian kami, tetapi Roh Tuhan tidak pernah terbatas adanya untuk memperkayakan kami melalui pengertian akan firman Tuhan, sehingga kan kami dapat mengenal Allah yang kami sembah dengan sesungguhnya, dan pada waktu yang sama kami diajar bagaimana kami harus melakukan atau berlaku di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk melayani dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami di dalam pembelajaran firman Tuhan. Biarlah roh hikmat menaungi kami, sehingga kan kami dipenuhi dengan pengertian, dan bahkan lebih daripada itu kami dapat menjalani di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur untuk kesempatan dan ruang waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk mempelajari firman-Mu. Dalam nama Yesus ini doa kami. Amin. Haleluya. Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan pembacaan kita sebentar tadi itu sewaktu umat Israel berada di Sinai, yaitu di pergunungan Sinai. Jadi mereka ada di lapangan, dan mereka berkemah di sana di dalam perjalanan. Setelah perjalanan mereka dari Mesir melalui Laut Merah dan melalui gurun yang mereka tempuhi, dan sampailah mereka di Gunung Sinai. Dan di dalam perjalanan mereka ini Allah memberikan perintah-perintah, hukum-hukumnya kepada bangsa Israel, supaya mereka tahu bagaimana mereka akan hidup apabila mereka masuk ke tanah perjanjian yang akan diberikan Allah kepada mereka. Oleh sebab itu di padang gurun Allah mula mempersiapkan bangsa Israel dengan memberikan peraturan-peraturan kepada mereka, supaya mereka dapat hidup dengan peraturan-peraturan, dan melalui peraturan-peraturan itu maka perjalanan hidup mereka dalam satu bangsa itu menjadi tertib. Nah, kalau kita membaca di dalam Keluaran bab yang ke-20, di sana diberikan perintah, 10 perintah kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, supaya melalui perintah-perintah itu, ini merupakan dasar utama daripada perintah-perintah dan atau hukum-hukum yang akan
mereka akan pelajari dan jalani di dalam kehidupan mereka. Di sini juga daripada 10 hukum ini juga ataupun 10 perintah ini, maka berdirilah etika-etika kehidupan mereka sebagai hidup berbangsa, hidup bermasyarakat, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah atau sebagai umat Allah yang diangkat oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian, mereka dipersiapkan oleh Allah sendiri untuk mendapatkan perintah-perintah supaya mereka dapat menjalani kehidupan mereka. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel sewaktu mereka keluar daripada tanah Mesir, mereka suatu bangsa yang begitu cepat marah, begitu bersungut-sungut dengan situasi keadaan yang mereka hadapi, karena mereka tidak tinggal lagi di satu negeri, tetapi mereka hidup mengembara di dalam suatu perjalanan yang cukup jauh, yang sehingga mereka benar-benar siap untuk menduduki negeri yang ditetapkan. Dan di dalam bab yang ke-23 ini, Allah memberikan kepada mereka suatu perintah lagi, supaya bagaimana mereka harus melalui perjalanan mereka menuju ke tanah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan di dalam ayat yang ke-20 dikatakan bahwa Allah memberikan seorang malaikat kepada mereka. Dan kata malaikat itu sendiri adalah merujuk kepada utusan yang datang daripada Allah sendiri, yang mewakili Allah kepada bangsa Israel yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel atau orang-orang Israel, supaya dia dapat menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah sendiri kepada bangsa Israel. Mengapa Allah mengutus malaikatnya di tengah-tengah bangsa Israel? Oleh karena kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-20, bab yang ke-20 dan bab yang ke-21, apabila Allah berbicara kepada umat Israel, mereka sangat ketakutan oleh karena dahsyatnya penglihatan atau dahsyatnya Allah memperlihatkan dirinya di dalam guru kilat yang bersambung-sambung, dan mereka tidak dapat menahan kemuliaan Allah yang begitu besar. Oleh sebab itu, oleh karena orang-orang Israel tidak sanggup untuk menghadap Allah, oleh karena apabila mereka mendengar perasaan mereka seperti mau mati, oleh sebab itu Allah mengirimkan malaikatnya di tengah-tengah bangsa Israel supaya mereka dapat memahami apa yang disampaikan oleh Allah sendiri melalui malaikat ini. Jadi, saudara-saudaraku, malaikat yang digambarkan di sini itu adalah bermaksud bahwa ada seorang utusan yang datang dari Tuhan, yang diberikan oleh Allah sendiri kepada bangsa Israel, dan utusan ini atau malaikat ini akan berjalan di depan mereka dan mendahului mereka dan membawa mereka ke tempat yang ditujui. Ini fungsi dan tujuan daripada malaikat yang diutus oleh Allah itu sendiri, supaya mereka tidak tersesat di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan atau di tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah sendiri. Dan kita tahu bahwa apabila Allah membawa keluar bangsa Israel daripada tanah Mesir, Allah tidak hanya membiarkan mereka begitu saja, tetapi Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi pada waktu yang sama Allah juga mempersiapkan atau menyediakan seorang utusan untuk membawa mereka sampai ke tujuan, yaitu di tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Allah sendiri kepada Abraham. Nah, saudara-saudaraku, malaikat ini juga sebenarnya adalah membawa atas nama Allah itu sendiri, yaitu Yahweh. Dan kita tahu bahwa
Oleh karena dia berada di sana atas nama Allah, maka dia perlu didengar dan perlu ditaati apa yang dikatakannya, karena apa yang disampaikannya itu adalah perkataan yang datang daripada Allah sendiri. Apa yang disampaikannya itu adalah pesan-pesan daripada Allah sendiri. Dan itulah yang dimaksudkan dengan utusan, bahwa dia mewakili Allah. Oke, dan apa yang dia sampaikan itu tidak melebihi dari apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Dia hanya menjadi utusan wakil Allah di tengah-tengah bangsa Israel untuk mendahului, untuk memimpin mereka menuju ke tanah perjanjian yang diberikan. Nah, di sini sebenarnya Allah menuntut kepada mereka untuk taat, untuk setia, untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh utusan ini, karena apa yang disampaikan oleh utusan itu adalah datang daripada Allah sendiri. Oleh sebab itu dikatakan ayat yang ke-21 bahwa jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Jadi Allah mau supaya mereka mendengar, mereka menjaga diri di hadapan utusan ini atau malaikat ini, karena dia akan menyampaikan perkataan-perkataan yang datang daripada Allah sendiri. Dan bukan itu saja, bahwa kalau mereka tidak mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh malaikat ini kepada mereka, nah mereka tidak akan diampuni. Dan ini menjadi suatu kesalahan yang besar. Sebab mengapa? Sebab malaikat ini membawa atas nama Allah itu sendiri di dalam dirinya. Jadi dia bukan menjadi utusan untuk dirinya sendiri, tetapi dia menjadi utusan yang datang bagi pihak Allah itu sendiri. Itu menggambarkan juga bahwa kehadiran Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel melalui utusan atau malaikat ini. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi, dan apabila mereka sungguh-sungguh mendengarkan perkataan dan melakukan apa yang difirmankan oleh utusan ini atau malaikat ini, maka yang akan menjadi musuh mereka itu menjadi musuh malaikat itu. Siapa yang melawan bangsa Israel, maka akan menjadi lawan oleh malaikat itu sendiri. Dan itu menggambarkan bahwa malaikat itu menjadi pelindung, menjadi penolong bagi mereka. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, dan di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian itu, mereka akan melalui orang-orang atau bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang hebat, bangsa-bangsa yang pandai berperang, bangsa-bangsa yang menyembah kepada ilah-ilah sesuai dengan suku mereka, sesuai dengan bangsa mereka itu sendiri. Dan itu adalah situasi yang dihadapi. Seperti kita di Asia ini, setiap bangsa mempunyai kepercayaan masing-masing, mempunyai cerita mereka masing-masing, dan itu yang dihadapi oleh bangsa-bangsa yang lain, dan itulah yang akan dihadapi oleh orang Israel di dalam perjalanan mereka. Dan Allah ini menjadi suatu yang menggoda mereka, karena sesuatu penyembahan itu sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan mereka pada zaman itu. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-24 dikatakan di sana bahwa janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Jadi Allah melarang mereka oleh karena mereka melalui begitu banyak bangsa di dalam perjalanan itu, dan setiap bangsa punya Allah mereka, punya dewa-dewi mereka, dan mereka semua menonjolkan kehebatan, kekuatan dewa-dewi mereka. Maka ini akan mempengaruhi pikiran ibadah mereka kepada Allah. Oleh sebab itu Allah melarang mereka untuk menyembah kepada Allah-Allah mereka,
yang bangsa-bangsa yang lain, apatah lagi kalau beribadah kepada Allah-Allah bangsa yang lain, dan juga apalagi meniru perbuatan-perbuatan mereka, yaitu perbuatan penyembahan mereka, meniru cara tata mereka bersembahyang kepada Allah-Allah mereka. Karena Allah sudah menyediakan kepada mereka bagaimana mereka harus menyembah kepada Allah yang sejati, yaitu Tuhan Allah yang sudah menampakkan diri, yang sudah memperkenalkan diri kepada Musa, yaitu aku adalah aku. Yang kalau kita melihat kepada perjanjian baru, itu merujuk kepada akulah Alfa dan Omega, yang menggambarkan bahwa dialah yang awal dan yang akhir. Nah, saudara-saudara, ini menggambarkan bahwa Alkitab juga mengajar kepada kita supaya kita tidak menyembah kepada ilah-ilah zaman ini. Kita tahu bahwa kebanyakan kita sudah terbuka pikiran. Kita tidak lagi mungkin tertarik dengan hal-hal yang seperti mana pada zaman ini, yaitu menyembah kepada Allah-Allah yang disembah oleh suku bangsa yang lain. Tetapi ada banyak ilah-ilah zaman ini yang dapat mempengaruhi pikiran kita, yang dapat mengganggu kehidupan kita, yang banyak menguasai kita dari segi perbuatan kita, dari segi tindakan kita, dari segi banyak hal, sehingga kan kita tidak lagi mengarahkan perhatian kita menyembah kepada Allah yang benar itu. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, firman Tuhan mengajar kita supaya memperhatikan dan dengan seluruh kehidupan kita menyembah kepada Allah yang benar, yaitu Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel yang sudah memperkenalkan dirinya kepada Musa, yaitu Yahweh. Nah, tetapi ayat yang ke-25 di sana, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maknanya di mereka hanya boleh dan harus beribadah hanya kepada Tuhan Allah, yaitu kata Tuhan huruf besar itu merujuk kepada hanya Yahweh. Oke, maka Ia akan memberkati rotimu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dan ini menjadi suatu berkat yang besar apabila kita menyembah kepada Allah yang benar. Apabila kita menyembah kepada Dia saja, maka Dia menyediakan berkat pertolongannya kepada kita, seperti mana apa yang dijanjikannya kepada bangsa Israel. Dan apabila mereka hanya beribadah kepada Tuhan Allah, apabila mereka taat dan menyerahkan diri mereka kepada Tuhan Allah, maka mereka akan menikmati berkat-berkat yang disediakan oleh Allah sendiri. Dan berkat yang lain yang diterima tidak ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Ini janji Allah. Kenapa ada janji ini? Oleh karena Allah mau supaya mereka akan bertambah banyak dan menduduki negeri yang disediakan oleh Allah sendiri kepada mereka. Tetapi kalau mereka tidak taat kepada perintah dan janji Allah, maka keadaan ini tidak akan terjadi. Oleh sebab itu Allah sangat tegas kepada bangsa Israel supaya mereka perlu mentaati dengan setia perintah dan janji-janji Allah di dalam kehidupan mereka, yaitu bahwa mereka hanya menyembah, memuliakan Allah saja di dalam kehidupan secara pribadi dan juga secara bangsa. Dan ayat yang ke-27 bahwa sehingga ayat yang ke-28 dikatakan di sana bahwa Allah akan mendatangkan ketakutan yang besar dan mula menghalau bangsa-bangsa yang akan mereka lalui itu, seperti orang Het, orang Kanaan, orang Hewi dan sebagainya. Allah akan menghalau bangsa-bangsa ini, tetapi bukan menghalau dengan sekaligus, tetapi dengan cara perlahan-lahan. Mengapa demikian? Oleh karena Allah mau supaya bangsa Israel juga akan produktif di dalam pertumbuhan mereka dari segi jumlah. Oleh sebab itu
Allah tidak menghalau mereka sekaligus, karena kalau demikian ditakuti bahwa jumlah binatang melebihi daripada jumlah mereka dan mereka tidak dapat menduduki negeri itu. Oleh sebab itu, dengan cara perlahan-lahan Allah akan menghalau mereka, yaitu bangsa-bangsa yang menduduki negeri ini, supaya dapat diduduki oleh bangsa Israel, dan sambil menunggu bahwa jumlah mereka semakin besar, dan pada waktu yang sama bangsa-bangsa ini ketakutan oleh karena namanya yang dahsyat, yang memberkati bangsa Israel, baik di dalam seluruh perjalanan mereka, bahkan juga di dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan kepada Allah. Nah, di dalam ayat yang ke-29 dikatakan, aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Itu janji mereka, supaya mereka dapat terus bertambah banyak. Ayat yang ke-31, aku akan menentukan batas-batas daerahmu dari laut sampai ke laut Filistin, dan dari padang gurun sampai ke sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Nah, beginilah keadaannya, bahwa Tuhan sudah menentukan batas-batas yang menjadi tempat mereka apabila sudah tiba waktunya mereka menduduki tanah perjanjian yang mereka akan peroleh. Namun di dalam mereka menuju ke tempat itu, yaitu di dalam mereka bertambah banyak dan menuju ke negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Allah, Allah sekali lagi memberikan pesan kepada mereka supaya tidak mengadakan sebarang perjanjian. Karena apabila mereka mengadakan suatu perjanjian kepada mereka, maka orang Israel akan terikat dengan janji itu. Dan apabila mereka terikat dengan janji itu, mereka tidak dengan sewenang-wenangnya boleh memutuskan janji itu. Oleh sebab itu, Allah memperingatkan mereka sekali lagi supaya tidak dengan sewenang-wenangnya, atau tidak sama sekali untuk mengadakan perjanjian kepada bangsa yang akan dilalui oleh mereka, khususnya di dalam hal penyembahan kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-33 juga Allah mau supaya mereka tidak beribadah kepada Allah-Allah mereka, sebab apabila mereka beribadah kepada Allah-Allah mereka ini, maka itu akan menjadi jerat, menjadi perangkap, menjadi godaan kepada mereka, sehingga kan mereka tidak lagi dapat menyembah kepada Allah yang benar. Ini sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Banyak ilah-ilah zaman ini yang akan menjadi jerat kepada kita. Banyak ilah-ilah zaman ini yang menggoda kita, sehingga kan kita terikat di sana. Kita seperti ada suatu perjanjian, sehingga kan kita tidak dapat melepaskan diri kita dengan ilah-ilah zaman yang ada sekarang ini. Oleh sebab itu, marilah kita bertobat kembali kepadanya. Bertaatilah apa saja setiap perintah Allah, karena perintah Allah atau janji Allah itu mendatangkan berkat bagi kita. Berkat keselamatan di dalam Yesus Kristus diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Cuma saja adalah kita perlu setia kepada janji-janji Allah di dalam keselamatan yang diberikannya melalui Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Marilah kita terus menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya, orang-orang yang taat kepadanya. Ini soal kehidupan, ini soal keselamatan. Ini bukan soal yang dianggap remeh-temeh. Kalau kita menganggap bahwa agama hari ini hanya menjadi suatu omongan, suatu perkataan yang kosong, hanya menjadi tunggangan orang-orang tertentu, saya sekali lagi mau mengatakan bahwa kita tidak boleh memperlekehkan tentang hal kepercayaan. Karena hal kepercayaan kita tentang iman itu akan menentukan kehidupan kita di suatu masa. Sama ada kita hidup
mengalami hidup yang kekal bersama dengan yang Maha Kuasa, ataupun kita hanya hidup untuk selama-lamanya di dalam penghakiman yang dijatuhkan kepada kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengambil perkara ini suatu yang remeh-temeh, tetapi kita harus memikirkannya dengan lebih dalam, dengan lebih sungguh. Kita perlu lebih taat kepada Allah, karena hanya Dialah yang dapat memenuhi segala janji-janjinya. Omongan kosong atau perkataan-perkataan manusia tidak akan dapat memenuhi segala janji mereka. Terima kasih saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan yang kita pelajari hari ini menjadi suatu berkat yang besar, dan kiranya kita terus setia untuk menjadi berkat kepada diri kita, menjadi berkat kepada gereja kita, menjadi berkat kepada bangsa ini, dan menjadi berkat bagi negara kita Malaysia. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat dan kebaikan-Mu. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kami tidak akan dapat menikmati hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu memperingatkan kepada kami, supaya kami setia mengerjakan kehendak, merenungkan dan mentaati setiap perkataan Tuhan, dan kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi kami selalu fokus dan terarah kepada Engkau, sehingga kan hidup kami akan menjadi hidup yang diberkati, hidup yang memberkati, dan hidup yang damai dan membawa damai. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sabda-Mu kepada kami. Di atas nama Yesus ini doa kami. Amin.